Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu, mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Elia adalah seorang nabi di kerajaan Israel Utara 900 tahun sebelum datangnya Yesus. Ia dikenal sebagai nabi yang besar dan perkasa. Penampilannya unik, mulai dari pakaian, tempat tinggal, hingga nubuat-nubuatnya. Keperkasaan Nabi Elia nampak dari keberaniannya menghadapi Raja Ahab yang kejam dan jahat. Elia juga berani menentang para imam dewa Baal. Ia bahkan secara terang-terangan mengolok-olok kuasa dewa Baal itu. Sebagai seorang nabi, Elia teguh dalam menghadapi tugasnya menjadi corong kebenaran. Ia tidak ragu mengkritik bobroknya kehidupan sosial zamannya. Ia tidak ragu menyuarakan kebenaran. Ia mengingatkan para penguasa bahwa hidup mereka menjauh dari perintah Allah. Mereka perlu mengadakan pertobatan dan perbaikan hidup. Namun, warta kenabian yang disuarakan Elia tidak diterima oleh orang-orang yang terusik kenyamanannya, yang tidak ingin pembaharuan. Lalu, saudara-saudari, pada zamannya Yesus, ada keyakinan di kalangan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Elia akan muncul kembali sebelum datangnya Mesias. Maka kalau Yesus adalah Mesias yang dinantikan, mengapa Nabi Elia tidak muncul? Begitulah pertanyaan para murid kepada Yesus sebagaimana kita dengar dari bacaan Injil hari ini. Dan Yesus menegaskan bahwa Elia sudah datang, tetapi orang-orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Lalu mengertilah murid-murid Yesus bahwa dia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Dengan cara yang sama seperti Nabi Elia, Yohanes Pembaptis tampil untuk menyerukan pertobatan, agar semua umat mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias, Sang Putra Allah yang hidup. Seruan kenabian Yohanes Pembaptis itu justru dianggap sebagai ancaman para penguasa. Bagi mereka lebih baik dia ditenggelamkan atau tidak bersuara lagi. Karena itu dia ditangkap, dipenjara dan dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya.
Namun Yohanes Pembaptis meninggalkan warisan yang berharga bagi para pengikutnya, yakni kepada mereka dia menunjukkan sang anak domba, sang Mesias. Yohanes Pembaptis membawa harapan akan keselamatan Allah. Saudara-saudariku, seruan kenabian Nabi Elia dan Yohanes Pembaptis membuat gusar para pendengarnya. Mereka tidak nyaman. Perubahan yang disuarakan menuntut orang harus mengubah mental. Menuntut orang harus mengubah cara pandang, cara berpikir, dan cara bertindak. Hidup lama harus diubah menjadi hidup baru sesuai firman Allah. Saudara-saudari, bukan hanya pada zamannya Elia dan Yohanes Pembaptis, tetapi sekarang ini pun banyak orang tidak siap untuk perubahan menuju kebaikan. Hal yang paling memberatkan adalah orang sudah begitu nyaman dengan situasi yang ada, sehingga sulit untuk keluar dari kenyamanan tersebut. Maka ketika ada pribadi yang mewartakan kebenaran dan ingin membangun hidup kebersamaan itu, maka akan terjadi sebuah penolakan. Maka segala daya upaya akan dia kerahkan supaya sang pembaharu itu tidak mengubah hidupnya. Kebaikan justru akan menjadi musuh terbesarnya. Kebaikan justru akan mengancam dirinya. Saudara-saudari, masa Advent ini menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk mengasah hati dan batin kita agar lebih peduli dan terbuka bagi rahmat kasih Allah yang ditawarkan kepada kita dalam berbagai macam cara. Bagi kita, pertanyaan yang patut direnungkan adalah, apakah kita berani membawa warta kenabian? Tidak usah berpikir terlalu jauh, seperti membawa warta kenabian kepada dunia, kepada bangsa ini, atau kepada masyarakat banyak. Cukuplah kalau kita berani membawa warta kenabian bagi keluarga kita, bagi teman sekerja kita, bagi lingkungan kita. Namun saudara-saudari, hal itu takkan bersuara atau tak berarti apa-apa kalau kita sendiri tidak mulai dengan pembaharuan diri sendiri. Tak ada gunanya mewartakan agar orang rajin, mengisi waktu secara efisien, jangan begini, jangan begitu, kalau kita sendiri tidak berubah. Risiko yang sudah hampir pasti kita terima adalah kita dianggap aneh oleh orang-orang lain. Dianggap sebagai tong kosong yang berbunyi nyaring, pandai berwacana tanpa tindakan konkret. Pembaharuan dan pertobatan harus dimulai dengan
diri sendiri. Waktu yang paling tepat untuk itu ialah sekarang, di masa Advent ini, dikala kita sedang menyongsong datangnya Sang Mesias. God bless you.